maka pemerintah pusat, pemerintah daerah, baik kota, kabupaten, dan provinsi, itu harus terus turun tangan untuk membantu rakyat. Ya. Jadi ini perintah undang-undang. Jadi mulai dari fase rescue period, tanggap darurat, sampai kepada ini kan masuk pada fase rekonstruksi, rehabilitasi, renovasi, dan seterusnya. Dan ini sebenarnya ketika rapat di Komisi 4 dengan 3 menteri, Menteri Pertanian, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, dan Menteri KKP, ini saya udah bicara. Bapak-bapak bisa lihat saya punya video. Saya bicara, jadi tugas negara itu bukan sekedar pada saat bencana itu terjadi, tetapi pada saat setelah bencana itu terjadi, dievakuasi, itu tindakan penyelamatan, emergensi, ya. Nah, masuk kepada fase rehabilitasi, rekonstruksi, dan renovasi. Di situ pemerintah harus hadir. Nah, terkait dengan lokasi yang mau dipakai, saya kebetulan di Komisi 4 itu kita punya namanya Panja, Panitia Kerja Pelepasan Kawasan Hutan. Betul ya? Penggunaan dan pelepasan kawasan hutan, Panja. Saya anggota Panja di situ. Ya, di situ. Terus terang kalau tanya posisi saya, pasti saya akan fight. Alasannya apa? Jangan dong ketika urusan hutan ini mau dipakai oleh korporasi besar, negara ini kemudian bela-belain mau melepaskan kawasan hutan dan digunakan. Oke, bahwa di situ ada manfaat ekonomi untuk negara, yes. Tetapi ini urusan kemanusiaan, urusan rakyat. Amanat undang-undang jelas, negara itu tujuannya 2 dibentuk. 1, melindungi rakyatnya, dan kedua, memberikan kesejahteraan dan keadilan. Jadi, untuk hal ini terus terang, saya pasti akan mengawal. Kenapa saya responnya sangat cepat? Ya, Pak Kades ini cuma inbox saya kan? Inbox saya di fanpage saya. Saya tanggapin. Nah, lalu kemarin ternyata tanya Om Wilmar juga cuma WA saya. Ya saya tanggapin. Kenapa? Karena ini persoalan sangat penting. Dan kita mau lihat Republik ini perhatiannya mana sih untuk NTT? Ya terus terang. Saya akan, hanya memang tadi kita bicara banyak hal yang masuk langsung terkait dengan bidang tugas dan kerja saya itu adalah soal pelepasan kawasan dan penggunaan kawasan hutan ini. Ya, kenapa saya minta Bupati harus mengajukan permohonan surat. Dasar itu kami laporkan ke Pak Bupati dan permohonan pelepasan kawasan hutan sudah kami buat. Kami minta izin kepada Pak Bupati untuk kalau dapat ini kami antar langsung. Kalau kita kirim pasti jawabannya lama kami terima dan kepastiannya belum bisa kita dapat. Makanya kemarin kami tiba hari Minggu dan kami sudah langsung ke Kementerian Lingkungan Hidup di Direktorat Pengukuhan Kehutanan. Kami bertemu dengan Pak FX Riawan. Oh, Pak Herban ya, direktur. Iya, Kasubditnya. Ketemunya Kasubditnya. Ya, mantan Kepala BPKH NTT. Oke. Jadi setelah kami bertemu dengan beliau, seperti yang tadi disampaikan oleh Bapak Desa, informasinya menyejukkan buat kita bahwa ini karena penggunaan untuk masyarakat bisa digunakan sesuai dengan izin Pak Gubernur yang dikasih. Jadi sambil diurus pelepasannya, masyarakat bisa untuk menempati. Jadi bisa dibangun rumah untuk relokasi masyarakat di sana. Dengan dasar itu, kami dengan Bapak Desa siap untuk pulang membangun rumah darurat untuk mereka bisa tempati. Karena posisi Oesena sekarang itu tidak nyaman bagi masyarakat kalau hujan. Karena lokasinya terjadi patahan dan longsor. Itu berapa kepala keluarga dan luasannya berapa yang dibutuhkan? Ya baik, mungkin mohon izin Bapak. Jadi itu ada 239 kakak. 239 kakak. 239 kakak, terus
terjadi di dua wilayah dusun 2 sama dusun 3. Dusun 2 dan dusun 3 Iya, ya. itu panjangnya kurang lebih 1 kilo lebih sedikit. Kurang lebih. Kalau luasan areal yang dibutuhkan kira-kira berapa luas? Kemarin setelah koordinasi dengan lingkungan hidup provinsi, itu perhitungan mereka itu untuk 1 hektar 50 kk. Jadi kita dapat kemarin izin dari Pak Gubernur itu 4,8 hektar. 4,8 hektar. Siap. Status tanah atau status status kawasan itu apa di situ? Hutan apa? Mungkin saya